Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 20 Mei 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Meisada Sirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, selesai kantor Dinas Kesehatan Kota Ambon, kini giliran kediaman pribadi Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler, yang digeledah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 19 Mei sore. Tim penyidik KPK tiba di kediaman Hadler di kawasan Galunggung, Kota Ambon, pada pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Selama 1 jam melakukan penggeledahan, tim penyidik KPK membawa pulang 1 buah koper besar serta sebuah kardus dari kediaman Syarif Hadler. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Ambon, Dedi Aziz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Dedi. Ya, baik, terima kasih Mei dan Tribuners. Memang dapat kami laporkan bahwa kemarin hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan penggeledahan kepada pejabat-pejabat terkait di lingkup Kota Ambon. Begitu diantaranya ada penggeledahan yang dilakukan di kantor Dinas Kesehatan Kota Ambon, di mana dari kantor Dinas Kesehatan Kota Ambon KPK berhasil memboyong sebanyak 4 koper berukuran besar terkait kasus korupsi atau kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi. Setelah melakukan penggeledahan selama kurang lebih 2 jam di kantor Dinas Kesehatan Kota Ambon, tim penyidik KPK kemudian melanjutkan penggeledahan ke kediaman pribadi Syarif Hadler atau Wakil Wali Kota Ambon, begitu di kawasan Galunggung. Tiba di kawasan Galunggung pada pukul 14 atau maksud kami 15.30. Selama 1 jam melakukan penggeledahan, tim KPK juga akhirnya memboyong 1 koper berukuran besar serta 1 kardus berisi dokumen penting, begitu. Nah, untuk Syarif Hadler sendiri memang saat dilakukan penggeledahan di rumahnya Syarif Hadler begitu kooperatif, begitu ya. Memang masyarakat juga sempat berkumpul di depan rumah Wakil Wali Kota tersebut. Namun pihak aparat kepolisian sudah mengamankan 1 jam bahkan sebelum dilakukannya penggeledahan. Dan tidak hanya itu, Mei dan Tribuners, memang penggeledahan KPK juga dilakukan di hampir 11 gitu ya, di 11 kantor kedinasan di Kota Ambon yang terkait. Dan memang perkembangan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi saat ini, tim KPK masih mencari atau menyidik salah satu pegawai minimarket, begitu, pegawai minimarket retail yang ada di Kota Ambon yang diduga melakukan suap dan gratifikasi sebesar 500 juta rupiah untuk pembangunan 20 retail minimarket tersebut. Begitu, Mei dan Tribuners. Ya baik, terima kasih Dedi atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Kejari Kota Metro menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Eka Irianta sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Kepala Dinas PUTR Eka Irianta diduga telah melakukan korupsi dan pemeliharaan sarana prasarana tempat pembuangan akhir sampah di Dinas Lingkungan Hidup. Kasih Intel Kejari Kota Metro, Debbie Restayuda mengatakan pihaknya telah melakukan penahanan terhadap tersangka Lampung, Indra Simanjuntak, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Indra. Baik. Selamat siang Mei dan Tribuners. Benar sekali, Kejaksaan Negeri Kota Metro kemarin tepatnya sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat menetapkan tersangka terhadap Kepala Dinas PU Eka Irianta setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan kurang lebih 4 jam di Kejari Kota Metro. Nah, sebelumnya tersangka ini atau Eka Irianta ini merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kasus ini sebenarnya terjadi pada anggaran tahun 2020 silam, di mana saat itu yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup terkait pemeliharaan TPAS dengan total nilai proyek sebesar 2 miliar. Nah, dari informasi yang kami terima dari Kejaksaan Negeri Kota Metro, kerugian negara akibat dugaan korupsi ini sebesar 500 juta. Tersangka sendiri telah diamankan dan dititipkan ke Lapas Kelas 2A Kota Metro dengan dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor
ancaman 4 tahun minimal dan 20 tahun maksimal. Nah, dari pemerintah Kota Metro atau Wali Kota Metro sendiri itu tidak memberikan pendampingan hukum dikarenakan untuk kasus korupsi, kasus narkoba maupun terorisme, pemerintah tidak diperkenankan untuk memberikan pendampingan. Untuk jabatan sendiri, tadi kami sempat wawancara dengan Wali Kota Metro, akan segera ditindaklanjuti dengan mencari PLT yang baru. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Indra atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Metro. Berikut tayangannya untuk Anda. Sebagai tersangka gimana kita menyikapi? Proses hukum sudah berjalan, ya, pendampingan sejauh itu tidak berkenaan dengan 3, kita tahu ya, narkoba, korupsi, Teroris dan apa? terorisme. Terorisme. Sudah itu. Sudah, saya sudah sini tadi, sudah saya kumpulkan. Sudah itu aja. Status ASN dicopot ya, Pak? Proses hukum kita harus menghargai. Itu aja. Sementara Kita doakan bersama PLT segera proses. apakah sekretaris atau sil? Ya, nanti kan kita ada tim penilai kinerja. Kira-kira Jadi, butuh waktu berapa lama itu? hari ini pun sudah dibahas. Ini udah Tapi kalau nanti hasil persidangan ditetapkan sebagai terpidana, dicopot, Pak. Kita masuk di P berapa sekarang? Inkrah Ya. P21. Ya. Artinya sebagai tersangka, prosesnya dilihat nanti. Tapi kan kalau sudah ditentukan masalah hukum itu sudah tentukan berkenaan dengan jabat, sudah tahu nanti dibuka. Ada pengajuan pensiun dini nggak, Pak? Silakan tanya di bagian hukum saja. Ya, sudah cukup. Soal kebijakan melepas masker. Di umum, Pak, gimana sekarang, Pak? Kebijakan melepas masker sekarang udah lepas di ruang Ya, terbuka. terbuka. Kan saya nggak bilang. Tim penasehat hukum terdakwa mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin optimis kliennya akan bebas pada sidang tuntutan yang akan digelar pada Rabu 25 Mei mendatang. Sebagaimana diketahui, Alex Nurdin menjadi terdakwa dugaan korupsi penjualan gas pada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi atau PDPDE. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Sriwijaya Post, Abdul Hafiz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Hafiz. Oke, terima kasih rekan Mei dan Tribuners sekalian. Bisa saya luruskan bahwa ini juga terkait dengan untuk tuntutan dari perkara dugaan korupsi dari pembangunan Masjid Raya Sriwijaya. Dan memang mantan Gubernur Sumatera Selatan Insinyur Haji Alex Nurdin juga disidang untuk perkara jual beli dari gas di PDPDE Sumatera Selatan. Ya, dari wawancara kami dengan kuasa hukum dari mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, Ridho Junaidi Sarjana Hukum, menyatakan optimis pada sidang tuntutan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 mendatang, kliennya bisa dinyatakan bebas dengan alasan bahwa Alex Nurdin dalam perkara pembangunan Masjid Sriwijaya ini sekadar pengambil keputusan atau pengambil kebijakan. Yang jelas dari saksi-saksi dari fakta persidangan menurut Ridho Junaidi itu semua yang diperiksa itu tidak ada satu rupiah pun itu aliran ke kliennya, itu mengalir ke kliennya. Menurut Ridho, dari fakta maupun dokumen yang diperlihatkan di persidangan, kuasa hukum merasa yakin bahwa Alex Nurdin bakal divonis bebas. Meskipun ini nanti baru tuntutan, dari sidang tuntutan pada hari Rabu tanggal 25 Mei mendatang.
Eh, dapat kami laporkan juga bahwa pihak kuasa hukum juga meminta kepada masyarakat juga agar bahwa menghormati proses persidangan karena ini masih azas praduga tidak bersalah. Yang kemudian kita juga konfirmasi kepada jaksa penuntut umum dari persidangan ini, yang kita hubungi adalah Azwar Hamid SHMH. Dalam konfirmasinya dia membenarkan jika telah nantinya pada hari Kamis nanti akan ada sidang tuntutan dan pihaknya pun telah menyiapkan untuk sidang tuntutan dari pihak jaksa penuntut umum. Untuk dari pihak JPU sendiri mengatakan bahwa pihaknya tetap berkeyakinan untuk menyatakan yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kasus ini karena mereka terakhir pada sidang terakhir ini bahwa sidang pembuktian sidang pemeriksaan perkara ataupun sidang saling bersaksi itu yang dilakukan kemarin itu bahwa terdakwa alat-alat bukti tersebut bahwa terdakwa tentunya orang-orang yang secara hukum harus bertanggung jawab. Demikian menurut dari jaksa Azwar Hamid. Dan menurutnya pihak JPU juga kemarin telah memeriksa kedua terdakwa terakhir, yakni Insinyur Haji Alex Nurdin dan terdakwa bendahara yayasan masjid ini sendiri, Haji Muda Imandang. Selanjutnya mereka berkeyakinan bersama alat bukti tersebut mereka harus bertanggung jawab terhadap yang mereka lakukan. Barangkali demikian rekan Mei dan Tribuners yang bisa kami laporkan. Baik, terima kasih Abdul Hafiz atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan tim penasehat hukum Alex Nurdin. Berikut tayangannya untuk Anda. 2 hari yang lewat itu kan sidang sampai jam 11:30 malam. Ya. Nah, sehingga ditundalah hari ini. Tapi kebenaran hari ini memang majelis sidang yang perkaranya terdakwanya kliennya Pak Alex Nurdin itu sama dengan majelis yang sidangnya Pak Dodi ini. Nah, mau menunggu ini kan masih saksi ini sekarang pun masih belum selesai kan yang Pak Dodi ini kan sidangnya kan. Kenapa majelisnya sama? Nah, masih menunggu. Dan jadi kalau menunggu sampai jam berapa nggak pasti, apalagi hari sudah malam ya terpaksa tadi penundaan. Tapi tetap kami minta penundaannya itu melalui offline dan penetapan sudah ada untuk sidang besok offline. Kalau terkait mengenai perkara Pak Alex, kalau khusus mengenai masjid, Pak Alex itu kan sekedar pengambil kebijakan. Artinya kalau jelas kalau dari saksi-saksi yang diperiksa kemarin itu tidak ada 1 rupiah pun atau berapa rupiah pun aliran dana itu ke Pak Alex, tidak ada sama sekali. Jadi agar masyarakat juga memahami mengenai isu perkara ini, jangan kemudian Pak Alex itu terdakwa perkara korupsi, jadi image yang ada bahwa Pak Alex itu mengambil uang masjid, itu tidak benar. Karena apa? Fakta persidangan yang kita saksikan bersama, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa Pak Alex itu ada menerima aliran dana. Itu tidak ada sama sekali. Mengenai bukti yang diajarkan oleh jaksa penuntut umum, bukti itu hanya bukti print, tanpa ada tanda tangan, tanpa ada tulisan tangan, tanpa ada satu saksi pun yang membenarkan mengenai apa itu bukti kopelan itu. Tidak ada sama, bahkan pada waktu penggeledahan pun itu yang dapat dari rumah si Sarifudin pun membantahkan jelas pada keterangan kemarin. Kemudian mengenai adanya hibah tanah, jelas di fakta persidangan bahwa pada saat hibah tanah tersebut tidak ada perkara apapun terkait menyangkut mengenai tanah tersebut. Komisi Kepolisian Nasional ikut meninjau lokasi penyimpanan 17 kontainer isi balpres di Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan pada Kamis 19 Mei kemarin. Anggota Komisioner Kompolnas saat melakukan peninjauan 17 kontainer didampingi Kapolres Tarakan dan Direskrimsus Polda Kaltara
AKBP Hendy F. Kurniawan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Andi. Ya, baik rekan Mei, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Iya benar rekan Mei, tepatnya pada Kamis tanggal 19 Mei 2022 kemarin, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas meninjau lokasi penyimpanan 17 kontainer yang berisi sekitar 1080 balpres atau pakaian bekas. Itu kunjungannya sendiri setelah berasal dari Kabupaten Bulungan. Dalam tinjauannya tersebut dikatakan Bapak Wahyu Rudanto, anggota komisioner Kompolnas didampingi di Reskrimsus Polda Kaltara Bapak AKBP Hendy F. Kurniawan, kemudian Kapolres Tarakan Bapak AKBP Taufik Nurmandia bersama Kasat Reskrim Polres Tarakan mengungkapkan sebenarnya tugas Kompolnas ini sendiri adalah sebagai pengawas eksternal, sehingga dalam salah satu kewajiban dari Kompolnas yakni melakukan peninjauan spot kasus yang dinyatakan menonjol, sehingga dalam kasus ini seperti contohnya kasus yang menyeret nama Bribtu HSB, ini sudah pemberitaannya sendiri sudah sampai ke level nasional dan diawasi oleh semua orang, sehingga dalam hal ini kasus Bribtu HSB yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang emas ilegal maksudnya, dan juga terbaru namanya terseret dalam kasus 17 kontainer berisi ribuan balpres. Dan ini yang menjadi latar belakang pihaknya melakukan peninjauan lokasi kontainer pada hari Kamis kemarin. Adapun dikatakan Bapak Rudanto, Komisioner Kompolnas RI, 17 kontainer berisi ribuan balpres ini sendiri memang akan nantinya terkait dalam proses penetapan tersangka, di mana Bapak Bribtu HSB saat ini kasusnya masih dalam proses penyidikan dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Ia sudah memberikan pesan kepada Bapak Direskrimsus Polda Kaltara Bapak AKBP Hendy F. Kurniawan agar benar-benar melakukan penyelidikan dan jangan sampai nantinya ada muncul pra-peradilan. Dan nantinya jika terbukti HSB terlibat dalam kasus 17 kontainer berisi ribuan balpres ini, akan dikenakan Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang TPPU. Untuk saat ini, update kasusnya sendiri, per 6 Mei kemarin, proses penyelidikan sudah naik dan menjadi proses penyidikan, dan pekan ini tim penyidik sudah akan berangkat ke pusat untuk mendengarkan saksi ahli sendiri. Lebih jauh dikatakan Bapak Wahyu Rudanto, untuk penetapan tersangka sendiri itu harus memenuhi alat bukti yang cukup, sehingga jangan sampai nanti ada celah pra-peradilan yang bisa menjadikan kendala dalam proses penetapan tersangka terhadap Bribtu HSB jika memang benar ia terbukti bersalah. Dan dalam kasus ini juga ia sudah berpesan kepada Bapak Direskrimsus agar benar-benar mengawal dan juga mendalami betul apakah ada keterlibatan pihak eksternal dan pihak internal dalam kasus ini. Karena mengingat kasus ini sangat besar sampai level nasional dan juga diawasi oleh seluruh publik. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Andi Pausiah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghibur wawancara dengan anggota Komisioner Kompolnas. Berikut tayangannya untuk Anda. Sebagai pengawas eksternal, salah satu yang menjadi kewajiban kita itu untuk melakukan peninjauan spot untuk kasus-kasus menonjol. Kasus menonjol itu bisa buruk, bisa baik. Nah, kemudian di sini ada kasus yang menasional, pertama soal tambang ilegal, di mana tambang ilegal itu yang menjadi keprihatinan kita yang ditangkap justru anggota Polri. Ada oknum Polri terlibat gitu ya Pak ya. Kemudian ternyata ada kasus lagi, yaitu temuan 17 kontainer. Menurut data sementara ada keterlibatan HSB, tapi sampai sekarang masih didalami. Terkait balpres ya Pak ya? Ya, kita sudah cek
bahwa ternyata sekarang prosesnya sudah naik ke penyidikan. Gelar perkara yang sudah dilakukan adalah gelar perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Tadi informasi baru saja saya peroleh dari Dinsus, hari Jumat nanti tim penyidik akan ke Jakarta untuk mendengarkan keterangan ahli saksi ahli perdagangan, ada ahli pidana untuk memastikan penetapan pasal dan tersangka. Hanya yang informasi yang kami peroleh, dan ini kami mengawal betul tugas Kompolnas itu, karena Kompolnas harus punya kewajiban sesuai dengan perintah undang-undang. Kami harus mengawal posisi Polri untuk profesional dan mandiri. Nanti akan dijerat dengan Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang TPPU. Masa Aliansi Masyarakat Adat Kalumpang Raya kembali melanjutkan aksinya di kantor Pemprov Sulbar di Mamuju, Sulawesi Barat pada Kamis 19 Mei. Sebelumnya, masa aksi melakukan unjuk rasa pada Rabu 18 Mei. Dalam aksi tersebut, masa sampai bermalam di kantor Pemprov Sulbar menunggu pejabat Gubernur Akmal Malik menemui mereka. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sulbar, Habludin Hambali, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Hablu. Ya, betul sekali rekan Mei dan Tribuners di manapun Anda berada. Dapat saya informasikan bahwa masyarakat Aliansi Masyarakat Kalumpang Raya ini menuntut untuk seluruh jajaran Pemprov untuk tidak mengeluarkan izin untuk pembangunan PLTA di Kalumpang. Dan masa aksi ini sempat bermalam di kantor Pemprov Sulawesi Barat karena pada saat mereka aksi di hari Rabu 18 Mei 2022 lalu, penjabat Gubernur Akmal Malik yang merupakan juga Dirjen Polda Kemendagri tidak menemui mereka, dan pada hari Kamis mereka juga kembali melakukan aksi unjuk rasa di kantor Pemprov Sulawesi Barat, dan Akmal Malik langsung menemui mereka di tribun Pemprov Sulawesi Barat di Jalan Abdul Malik, Patana Enteng. Dan pada saat diskusi berlangsung ataupun dialog berlangsung kepada masyarakat Kalumpang Raya ini dengan pejabat gubernur, beberapa poin ataupun tuntutan utama yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Kalumpang Raya ini, di mana aktivitas pembangunan PLTA di Kalumpang kecamatan Kalumpang dan Kabupaten Mamuju ini kembali beraktivitas. Padahal di tahun 2010 tahun yang lalu masyarakat Kalumpang, tokoh adat dan seluruh elemen di Kalumpang telah berhasil menolak pembangunan PLTA ini. Namun saat ini kembali dilakukan dengan perusahaan yang berbeda, sehingga mereka kembali menuntut agar tidak dilanjutkan pembangunan PLTA ini. Dan penjabat gubernur sendiri Akmal Malik belum memberikan respon kepada tuntutan masyarakat Kalumpang ini, mengingat dia baru saja datang dan mengisi kekosongan di Provinsi Sulawesi Barat ini. Rencananya setelah menemui masa aksi, penjabat gubernur ini akan melakukan evaluasi ataupun melakukan koordinasi dengan OPD-OPD-nya, dan pada hari Senin ke depan ataupun tanggal 23 Mei 2022 akan menjawab tuntutan masyarakat Kalumpang Raya ini. Dan Akmal berjanji akan memutuskan ataupun melakukan langkah-langkah agar tidak merugikan masyarakat yang berada di Kalumpang Kabupaten Mamuju ini. Dan masa aksi juga setelah menemui penjabat gubernur ini langsung membubarkan diri dengan tertib, dan berharap menjadi tuntutan oleh Pemprov Sulawesi Barat, sehingga tidak adanya keluar izin untuk pembangunan PLTA di kampung halamannya, yaitu di Kalumpang, karena mengingat di Kalumpang ini merupakan ada beberapa situs budaya yang terus dijaga dan merupakan turun-temurun yang terus dijaga oleh nenek moyang mereka. Dan dapat saya informasikan bahwa Pak Akmal Malik juga menyampaikan berdialog dengan
pada hari Senin masyarakat kabupaten yang menolak pembangunan hari Senin mendatang. Demikian, Baik, terima kasih Habulu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Warga Desa Perdamaian, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang menggeruduk kantor Bupati Deli Serdang pada Kamis 19 Mei. Mereka datang untuk menyampaikan tuntutan agar kepala desa mereka berinisial THS tidak dilantik kembali oleh Bupati menjadi kepala desa pada Jumat 20 Mei. Pasalnya perbuatan THS yang telah selingkuh dan berzinah dengan istri anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dinilai telah melanggar norma asusila. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Indra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Indra. Ya, dapat saya sampaikan. Jadi kemarin itu ada puluhan warga Desa Perdamaian, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati Deli Serdang. Jadi di mana mereka ini menuntut agar Bupati Deli Serdang tidak melakukan pelantikan terhadap THS oknum kepala desa mereka pada hari ini, hari Jumat, tanggal 20 Mei. Jadi mereka menuntut hal itu lantaran sebelumnya ada dugaan perzinahan dan perselingkuhan yang dilakukan oknum kepala desa tersebut kepada warganya. Jadi saat ini foto-foto perselingkuhan dan perzinahan oknum kades tersebut sudah tersebar, makanya mereka meminta dan menuntut agar Bupati tidak melakukan pelantikan terhadap kades tersebut. Jadi pada saat ini pihak Pemkab Deli Serdang itu tetap melakukan pelantikan meskipun ada tuntutan dari warga Desa Perdamaian. Hal ini lantaran sejauh ini tidak ditemukan dasar hukum yang kuat untuk tidak melakukan pelantikan terhadap oknum kades tersebut meskipun kades tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh pelapor. Sejauh ini kasus di kepolisian sendiri itu sudah ditangani oleh Polresta Deli Serdang. Sejauh ini sudah ada 2 orang yang diperiksa sebagai saksi, termasuk dari anak dari pelapor dan juga tetangga pelapor. Pihak dari Reskrim sendiri ini pihak Satreskrim Polresta Deli Serdang sendiri ini menyebutkan sejauh ini mereka sudah melakukan pemanggilan terhadap oknum kades tersebut dan rencananya hari Selasa depan ini akan dilakukan pemanggilan dan terhadap kades tersebut. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Indra atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang warga. Berikut tayangannya untuk Anda. Kak, ini kalian datang ngapain nih Kak? Mau demo lah bang. Demo kenapa rupanya demo? Ya kami nggak mau kepala desa dilantik. Kenapa? Ya karena berzina. Berzina? Iya. Ini kami nggak mau punya pimpinan kepala desa kayak gitu. Oh gitu. Masa mencontohkan sama masyarakatnya seperti itu? Oh, permintaan kalian sama Bupati apa? Ya permintaan kami. Ya semoga dikabulkan ya bang ya. Jangan dilantik. Iya gitu? jangan dilantik kepala. Sehari-hari seperti apa rupanya kepala desa kalian? Ya kan. Kami nggak dibuat lagi ya. Belum tahu pasti bang. Soalnya aku nggak hari-hari dekat sama kepala desa jadi nggak tahu. Tapi pemberitaan itu udah tahu ya? Udah. Kepala desa sekarang di mana Kak? Nggak tahu bang di mana. 2 warga Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Solo meninggal dunia akibat kebocoran gas LPG 3 kg pada Kamis 19 Mei kemarin. Lurah Mojosongo, Winarto, mengatakan 2 korban tersebut merupakan ibu dan anak. Mereka menjadi korban kebocoran gas pada Kamis 12 Mei. Kedua korban terkena dampak dari ledakan yang terjadi dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Solo, Agil Tri Setiawan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Agil. Ya, nih 2 warga atau Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Solo meninggal dunia akibat peristiwa kebocoran gas yang tersambar api sehingga menimbulkan ledakan. Kejadian itu sendiri terjadi pada hari Kamis minggu lalu, yang mana akibat ledakan tersebut mengakibatkan 4 orang tertabrak ledakan, yang mana 4 orang tersebut bernama Indra Pamungkas, Soiru,
Sumiati dan Silvana. Dari penuturan anggota keluarga sendiri bahwasanya saat kejadian Sumiati menyadari jika adanya kebocoran gas 3 kg dan dia kemudian berinisiatif untuk mengeluarkan gas LPG tersebut. Namun saat proses mengeluarkan gas LPG itu Sumiati melewati tungku api sehingga dampak dari gas yang bocor langsung tersambar api dan mengakibatkan 4 orang terluka, yang mana 3 orang mengalami luka yang cukup parah, yaitu Indra, Fairo, dan Sumiati mengalami luka bakar pada bagian perut hingga kaki, dan Silvana hanya mengalami luka bakar di bagian kaki saja. Keempat korban pun akhirnya dilarikan ke rumah sakit Dr. Un Anang Sakti Kota Solo. Namun untuk 2 korban lainnya yaitu Indra dan Fairo dilarikan ke rumah sakit Polri karena untuk mendapatkan perawatan intensif. Namun pada hari Minggu atau pada hari Senin, Fairo yang masih berusia 11 tahun meninggal dunia, dan 2 hari kemudian disusul Indra yang meninggal dunia akibat ledakan gas tersebut. Dari pihak keluarga sendiri mengaku sudah mengamankan kejadian tersebut dan dianggap sebagai sebuah kecelakaan dan tidak mau diperpanjang lagi urusan tersebut. Baik, terima kasih Agil atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kebijakan pemerintah melonggarkan syarat perjalanan yang tak lagi mewajibkan tes PCR atau antigen diperkirakan akan membuat bisnis tersebut gulung tikar. Tes PCR atau antigen yang dulu menjadi syarat mutlak kini tak lagi diperlukan, terlebih bagi masyarakat yang sudah divaksinasi dosis lengkap. Kebijakan tersebut rupanya memukul bisnis penyedia layanan tes PCR dan antigen, seperti yang dialami oleh Medical RSIA Rona Pangkal Pinang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Andini Dwi Hasanah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Andini. Oke, baik. Selamat siang, Mei. Baik, Andini, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Mei. Jadi bisnis rapid antigen memang di Bangka Belitung ini terancam gulung tikar karena sebelumnya yang kita ketahui bisnis rapid antigen atau PCR ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk syarat perjalanan penerbangan. Nah sekarang untuk bisnis rapid antigen ini di Bangka Belitung sendiri, khususnya Kota Pangkal Pinang, itu hanya sehari bisa memeriksa sampel 20 sampai dengan 30 sampel saja. Yang mana sebelumnya mereka bisa sehari memeriksa itu sampai dengan 150 sampai dengan 200 sampel rapid antigen yang diperiksa. Nah, untuk itu bahkan pihak bisnis rapid antigen dan PCR ini juga sudah menurunkan harga. Yang awalnya harga sempat melambung sampai dengan 150 ya. Sekarang setiap rapid itu hanya dibanderol 85 sampai 80 ribu rupiah aja. Dan ini juga memang menurunnya pemeriksaan sudah dikeluhkan para bisnis antigen ini, seperti klinik Rona ini mereka hanya 20 pemeriksaan per hari, bahkan sehari itu nggak sampai 20 pemeriksaan karena tidak lagi digunakan untuk syarat penerbangan. Biasanya yang melakukan pemeriksaan itu hanya untuk syarat masuk kantor atau syarat masuk sekolah benar-benar dinyatakan sehat atau bebas dari COVID-19. Apalagi setelah himbauan pemerintah tidak lagi boleh tidak menggunakan masker di luar ruangan, itu semakin membuat bisnis para pebisnis rapid antigen ini ketar-ketir karena berarti COVID-19 sudah menurun. Tapi ini juga menjadi risau, menjadi bimbang bagi mereka. Di satu sisi bisnis mereka turun, dan di satu sisi mereka bersyukur karena COVID-19 ini dengan kebijakan ini pasti sudah melandai. Namun mau tidak mau, lambat atau cepat mereka akan cepat tergerus karena COVID-19 sudah melandai. Demikian, Mei. Ya baik, terima kasih Andini atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap pegawai Dishub Najamuddin Sewang yang dilakukan Kasat Pol PP bernama Iqbal Asnan digelar. Rekonstruksi kasus pembunuhan yang dipicu cinta segitiga ini digelar di 6 titik lokasi. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Muslimin Emba yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Emba. Ya, baik Mei dan Tribuners. Dapat menjelaskan rekonstruksi pembunuhan berencana terhadap pegawai Dishub Najamuddin Sewang yang terjadi pada 3 April 2022 ini itu digelar Kamis kemarin hingga hari ini. Rekonstruksi berlangsung pertama di lokasi pertama, yaitu di rumah perempuan berinisial R yang diduga memiliki kedekatan dengan Iqbal Asnan dan juga Najamuddin, yang kemudian memicu kecemburuan dari Iqbal, lalu menyewa ataupun membayar oknum polisi untuk menembak ataupun membunuh Najamuddin Sewang. Di rumah itu terungkap pertama kali Iqbal mendapati Najamuddin dan si perempuan R itu berduaan di ruang tamu, dan disitulah awal mula kecemburuan dari Iqbal. Terus lanjut ke lokasi kedua di rumah rumah Najamuddin, yaitu di Jalan Sultan Alauddin. Itu diperagakan rekonstruksi terkait rumah Najamuddin yang sebelumnya disantet begitu oleh dua bawahan dari Iqbal, di mana dua bawahan ini memperagakan aksi lempar telur ke rumah Najamuddin di lokasi rekonstruksi rumah korban Najamuddin. Kemudian lanjut di lokasi dari rumah Najamuddin ke rumah Iqbal yang berlokasi di Jalan Beringin. Di lokasi tersebut akses awak media sempat terbatas oleh pagar dan belum diketahui pasti peragaan apa ataupun adegan apa yang dilakukan di pekarangan bagian belakang rumah panggung dari rumah Iqbal. Hanya saja setelah pantauan di lokasi itu, polisi terlihat membawa sepucuk pistol di box perangkat rekonstruksi. Pistol itu jenis Glock, berbeda dengan pistol yang sebelumnya dihadirkan polisi dalam press release pengungkapan kasus ini, yaitu jenis revolver. Selain itu di Jalan Beringin ini juga tidak lupa Iqbal terlihat menyapa tetangga sambil melambaikan tangan. Dari rumah Iqbal di Jalan Beringin lanjut ke rumah Iqbal yang di Jalan Kumala. Di Jalan Kumala ini diperagakan transaksi uang sebesar 20 juta. Uang ini diserah terimakan begitu dari Iqbal ke bawahannya yang bernama M. Asri yang juga tersangka. Kemudian dari M. Asri diserahkan ke dua oknum polisi ataupun oknum brimob, Sulaiman dan Hairul Aklam. Dan dari situ rekonstruksi berlanjut ke Balai Kota. Di Balai Kota ini pertemuan Iqbal dengan eksekutor Sulaiman begitu. Terus terakhir siang tadi, tepatnya di lokasi pembunuhan di TKP di Jalan Danau Tanjung Bunga, itu berlangsung juga rekonstruksi bagaimana saat eksekutor menembak Najamuddin yang saat itu pulang kerja mengendarai motor. Diperagakan sang eksekutor membuntuti dari belakang terus menembak dari saat motornya berjajar begitu. Mei. Baik, terima kasih Emba atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang nelayan desa Inor bernama Baharudin Yusuf diduga tenggelam saat memancing gurita di Desa Sital, Kecamatan Tepah Barat, Kabupaten Simeulue pada Kamis 19 Mei.
Diketahui korban saat itu mencari gurita bersama orang tuanya. Pada saat berenang, korban terseret arus dan seketika itu orang tuanya berupaya untuk menolong, namun korban sudah tak terlihat karena terbawa arus. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Rambi News, Sari Mulyasno yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Sari. Ya, terima kasih. Selamat siang Tribuners. Dari Kabupaten Siberut Aceh dapat kami laporkan terkait dengan kejadian kecelakaan hilangnya seorang nelayan pencari gurita asal desa Inor, Kecamatan Tepa Barat, di mana kejadian TKP-nya ini di Desa Sital, masih kecamatan yang sama. Saat kejadian ayah dan anak ini sedang mencari gurita di seputaran pantai Desa Sital. Saat kejadian arus di kawasan itu sedang kuat. Yang sebelum kejadian tersebut anaknya mencoba minta tolong kepada ayahnya yang berjarak kurang lebih sekitar 10 meter. Namun karena kuatnya arus menyebabkan Sarifudin Yusuf berumur 20 tahun tidak dapat tertolong. Saat itu juga seketika ayahnya langsung naik ke darat untuk memberitahukan kepada warga sekitar untuk membantu melakukan pencarian. Hari ini oleh tim gabungan terdiri dari Basarnas Posar Kabupaten Simelu, Pol Airut, Lanal, Muspika, nelayan dan juga dibantu dengan masyarakat masih terpantau untuk melakukan pencarian terhadap korban dengan cara menggunakan perahu dan juga menyisir bibir pantai di kawasan pantai Desa Sital. Mei. Ya baik, terima kasih Sari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Penganiayaan hingga tewas seorang bocah berinisial S yang dibuat seolah melakukan bunuh diri di kolong jembatan penyeberangan tol Jakarta Cikampek, Desa Sidarbaya, Karawang, ternyata adalah kakak ipar korban. Kapolres Karawang, AKBP Aldi Subartono mengatakan pihaknya telah menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus pembunuhan S. Aldi mengatakan pelaku yang ditetapkan menjadi tersangka adalah kerabat dekat yang diketahui sebagai kakak ipar korban. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Cikwan Suwandi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Cikwan. Iya Mei. Jadi kasus ini berawal pada Senin tanggal 9 Mei tahun 2022. Saat itu sekitar pukul 7 malam tepatnya ditemukan sesosok mayat di kolong jembatan tol Jakarta Cikampek KM 50 yang merupakan penyeberangan antara warga dengan kawasan industri di Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Setelah saat itu kepolisian sektor setempat melakukan penyelidikan bahwa diduga bahwa mayat S ini melakukan aksi bunuh diri di lokasi tersebut. Namun sehari kemudian dari Komnas Perlindungan Anak melakukan survei ke wilayah tempat kejadian perkara dan ditemukan adanya kejanggalan sehingga pihak dari Komnas Perlindungan Anak meminta agar kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan kemudian kasus tersebut pun diambil oleh Polres Karawang yang dipimpin langsung oleh AKBP Aldi Subartono. Dan mereka pun melakukan autopsi terhadap jenazah S sendiri dan memang ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan terhadap kondisi jenazah S saat itu. Dan kemudian kepolisian pun mendalami kasus tersebut dan sesuai fakta bahwa mereka menemukan kejanggalan adanya penganiayaan sebelum S meninggal. Dan kemudian setelah melakukan pendalaman lagi bahwa ditemukan bahwa pelaku pembunuhan S ini merupakan kakak ipar dari korban. Kakak ipar korban berinisial T berusia 26 tahun dan
kemudian kepolisian pun langsung menetapkan tersangka T yang diduga melakukan penganiayaan hingga meninggalnya S. Dan seperti diketahui bahwa S ini sering membantu kakaknya T bekerja di bengkel dan tambal ban di sekitar tempat ditemukannya S tergantung saat itu. Demikian, Mei. Ya, baik. Terima kasih Ci Iwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Jelang pemberangkatan kloter pertama jemaah haji tahun 2022 Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah pada 12 Juni mendatang, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pengecekan menu makanan bagi jemaah haji. Menariknya, menu untuk jemaah haji kali ini adalah menu khas Banjar, yakni nasi kuning hingga ganggang asam iwak patin. Menu tersebut juga dicoba langsung Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Post, Milna Sari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Milna. Iya, rekan Mei, Tribuners, hari ini tadi menu untuk jamaah haji dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dicoba langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, dan juga Kakanwil Kemenak Kalimantan Selatan, Muhammad Tamrin, di embarkasi haji Kalimantan Selatan di Banjarmasin di Banjarbaru. Dan menu yang nantinya akan disajikan kepada calon jemaah haji di tahun 2022 ini merupakan menu khas Banjar, di mana berdasarkan edaran dari Kementerian Agama sendiri, jika menu yang disajikan untuk calon jemaah haji merupakan menu dari lokal daerah masing-masing. Dan untuk Kalimantan Selatan sendiri, menu yang disajikan nantinya yakni berupa misalnya ada nasi kuning yang merupakan menu khas Banjar dari Kalimantan Selatan, dan juga ada gangan asam iwak patin yang merupakan ikan khas dari Kalimantan Selatan. Dan pada saat pengecekan menu untuk calon jamaah haji yang saat berada di pesawat nanti juga dilakukan langsung, dites langsung oleh Sekda Provinsi Kalimantan Selatan serta Kakanwil Kemenak Kalimantan Selatan. Untuk pemberangkatan calon jamaah haji dari Kalimantan Selatan sendiri nantinya dijadwalkan pada 12 Juni dan kloter pertama sendiri akan masuk ke embarkasi pada 11 Juni. Jamaah haji di 2022 dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ini sendiri nantinya akan naik Garuda Airlines jenis Airbus 330 dengan jumlah penumpang 360 orang. Dan dari Kalimantan Selatan ini sendiri nantinya ada 4 kloter, sementara dari Kalimantan Tengah ada 2 kloter. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Milna atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Sehingga pelayanan haji pun akan terganggu. Tadi juga kita mencicipi meal tes yang disiapkan oleh Pemda. Alhamdulillah atas arahan Pak Menteri juga itu disiapkan menu lokal lah. Ada nasi kuning yang disiapkan. Para tamu-tamu Allah, diri Rahman, jamaah haji Kalimantan Selatan ini disehatkan Allah, diberkahi Allah, karena ini kan sudah 2 tahun ya kita belum bisa berangkat, dan tahun ini mudah-mudahan ini menjadi panggilan Nabi Ibrahim pada tamu-tamu Allah sebanyak 1.743 jamaah Kalimantan Selatan ini. Dan ditambah juga dengan jamaah Kalimantan Tengah, sehingga kloter kita ini berjumlah 7 kloter. Dengan satu kloter itu kelompok terbang itu berjumlah. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH Kementerian Pertanian Republik Indonesia meninjau kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang terjadi di Desa Kelebu, Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah pada Kamis 19 Mei. Usai berkeliling di kandang tempat terjadinya kasus pertama PMK pada hewan ternak di Lombok Tengah, Ditjen PKH memastikan bahwa penanganan penyakit ini berjalan dengan baik dan terkendali. Hal tersebut menjadi pertanda baik untuk
untuk kita jika kasus PMK pada ternak ini bisa teratasi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lombok, lalu Gitan Prahana yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Gitan. Ketua Penyelenggara Formula E Ahmad Saroni mengatakan jasa pawang hujan akan digunakan apabila dibutuhkan saat ajang balapan Jakarta E-Prix 2022 pada 4 Juni mendatang. Saroni juga menyinggung kemungkinan menggunakan jasa pawang hujan Rara Isti Wulandari yang dikenal saat beraksi di MotoGP pada Maret lalu. Saroni mengatakan panitia Formula E akan mencari jasa pawang hujan yang paling cocok untuk wilayah Jakarta Utara, khususnya di Ancol yang menjadi lokasi sirkuit. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Gerald Leonardo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Gerald. Ya, selamat siang Mei dan juga Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa memang pada hari Kamis 19 Mei 2022 kemarin panitia Formula E melakukan konferensi pers terkait dengan perkembangan terkini progres daripada persiapan serta juga pembangunan daripada sirkuit Formula E yang nantinya pagelaran atau perhelatan ajang balap mobil listrik yang merupakan seri Jakarta E-Prix ini akan digelar pada 4 Juni 2022 atau sekitar 2 pekan dari hari ini. Di mana memang dapat saya sampaikan Mei dan juga pada kemarin Ahmad Saroni yang merupakan ketua penyelenggara Formula E ini menyampaikan berbagai macam hal terkait dengan progres daripada persiapan Formula E, di mana salah satu yang disampaikan ialah terkait dengan sponsor yang nantinya akan mensupport atau mendukung acara daripada Formula E ini. Kemarin pihak panitia Formula E menyampaikan bahwa sudah ada beberapa sponsor yang nantinya akan mendukung ajang balap mobil listrik ini, di mana beberapa sponsor ini berasal dari perusahaan dari berbagai macam bidang seperti bidang kelistrikan, begitu pula bidang kesehatan, dan beberapa bank swasta maupun bank lokal yang nantinya juga akan mendukung perhelatan Formula E. Namun memang Mei dan juga Tribuners dapat saya laporkan saat ini pihak panitia Formula E belum dapat menyebutkan atau mengungkapkan nama-nama dari sponsor yang nantinya akan mendukung perhelatan Jakarta E-Prix 2022 mendatang. Selain daripada sponsor ini, Mei dan juga Tribuners, Ahmad Saroni dan beberapa panitia penyelenggara termasuk daripada Gunung Kartiko yang merupakan direktur bisnis daripada Jakarta Propertindo juga melakukan site visit atau kunjungan ke sirkuit Formula E yang saat ini sebenarnya memang dari sirkuitnya sendiri juga sudah selesai,
namun ada beberapa bagian yang masih melakukan atau masih diselesaikan, di mana saat ini pihak panitia atau penyelenggara Formula E masih menyelesaikan bidang-bidang tertentu seperti pemasangan tribun penonton atau grandstand yang saat ini di beberapa titik masih dilakukan pemasangan. Memang Mei dan juga Tribuners pada kesempatan Rabu kemarin ketika melakukan site visit ke sirkuit Formula E, Ahmad Saroni juga sempat menyinggung apakah nantinya panitia Formula E akan memakai jasa pawang hujan untuk perhelatan 4 Juni nanti, dan ketika ditanya oleh awak media, Sahroni memang sempat mengatakan apakah nantinya apabila nantinya diperlukan jasa pawang hujan untuk perhelatan Formula E pada 4 Juni mendatang, memang panitia sudah akan menyiapkan segala sesuatunya dan akan mencari pawang hujan yang memang cocok untuk di wilayah sekitaran Jakarta Utara, tepatnya di dalam kawasan Taman Impian Jaya Ancol yang merupakan lokasi daripada sirkuit Formula E. Selain itu juga Saroni mengatakan apabila memang dibutuhkan jasa pawang hujan Rara atau yang lebih dikenal dengan nama Batu Rara yang kemarin ya dapat saya sampaikan, memang apabila panitia membutuhkan atau memang jasa Mbak Rara yang pada saat MotoGP Mandalika pada Maret lalu juga sempat populer, nantinya panitia Formula E bukan tidak mungkin akan memanggil Mbak Rara untuk melakukan aksinya sebagai pawang hujan di sirkuit Formula E untuk mengantisipasi terjadinya hujan di perhelatan Jakarta E-Prix pada 4 Juni 2022 mendatang. Kembali ke Anda, Mei. Baik, terima kasih Gerald atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ahmad Sahroni. Berikut tayangannya untuk Anda. Jujur aja pawang, udah jangan banyak ngemeng. Pawang NTB sama pawang di Ancol beda. Kita akan cari pawang yang paling top untuk di daerah Jakarta Utara. Dari dalam negeri apa luar negeri? Lu kira ini kayak teater? Nggak. Kita berharap tidak ada hujan, tapi kalaupun ada kita ambil yang agak sedikit mendadak. Misalnya pawangnya Sahroni. Ahlinya dari luar negeri apa dalam negeri? Ahlinya dari luar negeri apa dalam negeri? Dalam negeri pasti. Bukan Barara ya, Bang? Barara. Enggak, kalau agak berat kita terbangin Rara ke sini. Kalau agak berat, tapi rasanya enggak berat. Judulnya berubah nih jadi. Ntar lu bikin judul ya, Rara akan datang untuk mengamankan Formula E. Formula E. Oke. Udah ya. Bang, biodiesel yang digunakan buat sumber daya listrik katanya dari Formula E menyediakan di Diria. Apa? Dari Total Energy sumber itu. Diesel itu genset untuk mereka backup supaya ntar kalau tiba-tiba listrik mati dia sudah ready to go. Perhelatan Ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Banten 2022 tersisa sekitar 5 bulan mendatang. Kota Tangerang pun ditunjuk menjadi tuan rumah gelaran ke-6 gelaran Porprov Banten tersebut. Namun demikian, venue yang menjadi arena pertandingan berbagai cabang olahraga ini belum sepenuhnya dipersiapkan oleh pemerintah Kota Tangerang. Pasalnya masih terdapat beberapa venue yang masih dalam tahap renovasi, bahkan hingga baru memasuki tahap pembangunan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Gilbert Semsandro, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Gilbert. Ya, Mei, pada tanggal 11 November 2022 mendatang, ajang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Banten atau Porprov Banten 2022 akan berlangsung di Kota Tangerang, yang mana Kota Tangerang sendiri menjadi tuan rumah. Terdapat 11 arena atau venue yang akan menjadi lokasi pertandingan berbagai cabang olahraga yang akan diikutsertakan oleh ratusan atau bahkan ribuan atlet. Dan Kota Tangerang sendiri menjadi tuan rumah perhelatan ajang Porprov Banten 2022 masih belum secara penuh melakukan persiapan, padahal gelaran Porprov sendiri tersisa sekitar hitungan 5 bulan mendatang. Salah satunya adalah GOR
gelanggang olahraga atau GOR Green Lake City yang berada di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, yang mana terbilang masih baru dibangun. Dari pantauan ya, Mei, pembangunan GOR Green Lake City tersebut baru terlihat pemasangan tiang penyangga struktur bangunan. Puluhan pekerja bangunan terlihat masih mengerjakan penyempurnaan pemasangan tiang penyangga struktur bangunan untuk melakukan pemasangan besi. Selain itu, sebuah ekskavator juga terlihat berada di area GOR Green Lake City ini mengangkut batu menjadi fondasi bangunan. Sekitar 5 hingga 6 bulan menjelang proses pembangunan venue tersebut belum terlihat atau belum berbentuk gedung, yang mana area pembangunan di area tengah dari GOR ini sendiri masih terdapat tanah atau tanah yang tertutupi rumput setinggi 1 hingga 2 meter. Sekeliling bangunan GOR sendiri masih ditutupi oleh seng atau asbes berukuran sedang. Akses menuju GOR Green Lake City ini sendiri atau venue dari olahraga ini sendiri masih terlihat kotor akan tumpahan tanah merah yang berceceran. Dari keterangan salah seorang pekerja atau pekerja bangunan atau biasa disebut tukang pembangunan dalam yang bekerja di lokasi tersebut, mengaku tahap yang masih dilakukan pada pembangunan GOR Green Lake City adalah tahap pemasangan bekisting atau tiang beton penyangga struktur bangunan. Satu area bangunan GOR juga diakui belum menjalani pengecoran, yang mana hal ini terhambat lantaran tanah yang berada di tengah area GOR masih belum diuruk ataupun dikeluarkan dari sekitar area GOR. Menurutnya rencana pembangunan GOR tersebut dilakukan hingga Desember 2020 mendatang. Padahal gelaran GOR sendiri masih sudah dilakukan pada bulan 11 atau bulan November. Menanggapi hal ini, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pemukiman dan Perumahan dan Pemukiman Kota Tangerang untuk mempercepat proses pengerjaan dari pembangunan GOR Green Lake City sendiri. Pasalnya berbagai cabang olahraga seperti voli dan juga futsal putri akan dimainkan atau berlangsung di GOR Green Lake City Kota Tangerang sendiri. Demikian yang laporan sampaikan Bebas Insider dari GOR Green Lake City Cipondoh, Kota Tangerang. Terima kasih Gilbert atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Warga Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung memiliki tanaman pisang unik yang tumbuh di pekarangan rumahnya. Keunikan pisang milik pria bernama Muhammad itu memiliki 2 jantung yang tumbuh di ujung tandannya. Selain itu, pada pohon pisang lainnya juga terbelah menjadi 2. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Belitung, Dede Suhendar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Dede. Ya, baik, ini bisa kami sampaikan warga Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, yang bernama Muhammad, berusia 84 tahun, memiliki tanaman pisang yang terbilang unik. Semua tanaman pisang yang ditanam di pekarangan rumahnya yang beralamat di Jalan Toyo, Kecamatan Tanjung Pandan itu memiliki 2 jantung pisang. Sebab pada umumnya pisang memang hanya memiliki 1 jantung pisang, tapi uniknya pisang milik Pak Muhammad ini justru memiliki 2 jantung pisang. Selain itu, pada tanaman pisang di sebelahnya juga tak kalah unik karena pada bagian pohonnya itu justru terbelah menjadi 2. Menurut keterangan Pak Muhammad, pemilik tersebut, awalnya bibit itu berasal dari tanaman rumahnya yang dipindahkan ke bagian depan. Pada saat awal berbuah, tanaman ini justru normal seperti tanaman pisang pada biasanya. Tetapi memasuki buah yang kedua, pisang ini mulai menunjukkan keunikannya, mulai dari memiliki 2 jantung dan pohonnya terbelah menjadi 2. Pak Muhammad sendiri memang tidak tahu jenis pisangnya, tidak masuk jenis pisang apa, dan beliau pun juga tidak menyangka bahwa tanaman pisang yang ditanamnya itu bisa seunik tersebut. Namun pasca munculnya pisang tersebut, tak banyak tamu atau warga sekitar yang ingin berfoto dengan tanaman pisang unik tersebut. Demikian nih. Baik, terima kasih Dede atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara langsung dengan pemilik pisang unik. Berikut tayangannya untuk Anda. Kemarin itu kita buang-buang sampah, rupanya pisang yang ada di depan rumah ini, nah itu
sudah keluar tandannya dan agak di ujung itu barangnya. Oke. Nah, bercabang gitu. Ada dua yang semula satu ini jantungnya tuh, ini jantung pisang itu. Kemudian di penghujungnya dia menjadi dua. Jadi dua. Berarti pisangnya satu tandan ada dua jantung gitu, kayak? Iya. Iya. Yang mana kayak pisangnya? Kayak bisa ditunjukkan, kayak? Oke, ini dia sahabat Pos Belitung, pisang milik Pakmu yang terbilang unik ya Pak ya? Iya. Ternyata dalam satu tandan ini memiliki dua cabang jantung. Iya. Ini udah berapa lama Pakmu berbuah, Pakmu kira-kira Pak? Berbuah. Dulu pernah ke Batam. Udah berbuah, tapi biasa-biasa. Oh. Tidak ada keunikan gini. Betul. Festival Seni Budaya Pelajar dalam rangka Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2022 digelar di Gedung Kesenian Kota Bitung. Lomba dari Lomba Masamper Tari Tangkap Cakalang dari tingkat TK hingga SMP ini akan digelar dari 19 Mei hingga 28 Mei mendatang. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Christian Wayongkere yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Christian. Baik, selamat siang rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan terkait dengan Festival Gabayar yang berlangsung di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Pada hari Kamis kemarin sudah dibuka dengan perlombaan Masamper tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dan lomba tari tangkap cakalang tingkat sekolah dasar dan SMP sekota Bitung, Sulawesi Utara, di mana perhelatan ini digagas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional hari ini, dan pelaksanaannya akan berlangsung sampai dengan tanggal 28. Ada beberapa jenis kegiatan kesenian yang akan diperlombakan, dan hari ini atau pada tadi sudah berlangsung lomba busana adat untuk tingkat TK atau PAUD yang berlangsung di Gedung Kesenian Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dan menurut Eugenia Mantiri, kegiatan ini menjadi cikal bakal penerapan kurikulum merdeka khususnya untuk bidang kebudayaan, di mana pihaknya akan terus memberikan pelajaran-pelajaran ataupun praktek-praktek tentang budaya-budaya yang ada di Sulawesi Utara seperti budaya Nusa Utara, Minahasa, dan lainnya. Dan menyambut kegiatan ini, Wali Kota Bitung Insinyur Maurus Mantiri secara terpisah memberi apresiasi dan menyampaikan selamat kepada peserta yang akan mengikuti kegiatan ini, dan besar harapannya kegiatan ini akan terus-menerus digelar di lain waktu dan kesempatan sehingga adat dan budaya di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Bitung, terus dilakukan dan diterapkan oleh seluruh peserta dan siswa didik yang ada di Kota Bitung. Dan menariknya untuk lomba Masamper tingkat SMP, ikut turun tampil tim dari SMP Negeri 10 di Kelurahan Motok yang merupakan juara bertahan lomba Masamper tingkat SMP. Dan juga diikuti oleh SMP Negeri 15 Satu Atap Kelurahan Dorbolaang, di mana sekolah tersebut mengirimkan seorang guru honorernya menerima penghargaan di bidang pendidikan pada momentum Hari Kartini beberapa waktu yang lalu. Demikian rekan Mei, laporan dari Kota Bitung. Terima kasih. Terima kasih Christian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH Kementerian Pertanian Republik Indonesia meninjau kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang terjadi di Desa Kelebuh, Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah pada Kamis 19 Mei. Usai berkeliling di kandang tempat terjadinya kasus pertama PMK di Lombok Tengah, Dirjen PKH memastikan bahwa penanganan penyakit ini berjalan dengan baik dan terkendali. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lombok, lalu Gitan Prahana yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Gitan. Baik rekan Mei dan pemirsa Tribun sekalian, dapat kami laporkan bahwa
pada hari Kamis kemarin, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nasrullah meninjau langsung kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang terjadi di Desa Kelebuh, Kecamatan Pretengah, Kabupaten Lombok Tengah. Usai berkeliling, Ditjen PKK memastikan bahwa penanganan penyakit PMK di Lombok Tengah berjalan dengan baik dan terkendali. Itu dikarenakan gerakan cepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama Kementerian Pertanian. Terbukti dari 63 ekor sapi yang ada di tempat tersebut, 60 ekor telah dinyatakan sembuh. Sehingga menurutnya ini merupakan tanda-tanda baik untuk kita semua, bahwa kasus PMK pada hewan ternak ini bisa teratasi. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya pada peternak, agar jangan panik dan khawatir, sebab tingkat kesembuhan penyakit ini juga dikatakan cukup tinggi. Selain itu, dalam kunjungannya, dia juga menegaskan bahwa penyakit pada hewan ternak tersebut tidak menular ke manusia dan dagingnya juga masih bisa dikonsumsi. Namun tentu dengan mengikuti ketentuan dari tenaga kesehatan. Selain itu, ia juga menghimbau kepada para peternak jangan sampai menjual sapinya secara tiba-tiba dan dapat merugikan dirinya. Sebab pihak Kementerian Pertanian saat ini terus turun ke lapangan untuk memantau perkembangan dari penyakit PMK ini. Bahkan Kementerian Pertanian telah membuat posko bantuan berupa krisis center mulai dari tingkat kabupaten, kota, provinsi hingga tingkat pusat. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Gitan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. KM Sirimau, kapal penumpang milik PT Pelni, akhirnya berhasil dievakuasi dari perairan dangkal Ile Ape, Kabupaten Lembata pada Kamis 19 Mei. Diketahui kapal yang memuat 784 penumpang ini sebelumnya karam pada Selasa 17 Mei siang. Setelah dievakuasi, kapal ini kembali sandar di Pelabuhan Lewoleba, Lembata, Nusa Tenggara Timur. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Flores, Riko Wawo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Riko. Baik, selamat siang rekan Mei dan Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Lembata, kapal KM Sirimau yang pada hari Selasa kemarin mengalami karam di perairan dangkal Kabupaten Lembata akhirnya berhasil dievakuasi pada hari Kamis siang sekitar jam 12.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kapal yang memuat sekitar 784 penumpang dan 55 ABK ini diketahui karam saat hendak berlayar dari Pelabuhan Lewoleba menuju ke Pelabuhan Lorensai Maumere. Belum sampai di Maumere, kapal tersebut karam kandas di perairan dangkal wilayah Tanjung, Kabupaten Lembata. Dan berkat kerja keras, usaha, dan upaya dari tim evakuasi yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, Basarnas Maumere, Pol Air Polres Lembata, Dinas Perhubungan, Pelni, dan Syah Bandar, akhirnya ditarik oleh kapal Ganda Nusantara. KM Sirimau berhasil dievakuasi dari lokasi perairan dangkal di wilayah Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata. Dan kemarin siang kapal tersebut berhasil kembali di Pelabuhan Lewoleba dan petugas dari Syah Bandar langsung melakukan pengecekan kondisi kapal dan para penumpang juga dipastikan dalam kondisi baik, aman, dan kami juga sempat bertemu dengan nahkoda kapal, Kapten James Sadu, dan dia menyatakan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada KM Sirimau, dan menurut dia yang paling penting adalah keselamatan para penumpang. Dan secara jujur Kapten James juga menyampaikan bahwa kapal karam di perairan dangkal itu terjadi karena human error para petugas, dan dia sebagai nahkoda dia menyatakan siap bertanggung jawab. Dan setelah diperiksa oleh pihak Syah Bandar, kapal Sirimau juga dinyatakan aman untuk berlayar, dan tadi malam sekitar jam 7:30 malam kapal tersebut diizinkan untuk berlayar ke Pelabuhan Lorensai Maumere. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Riko atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan nahkoda KM Sirimau. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari Dishub semua satu, keselamatan di atas segala-galanya.
yaitu manusia dulu kita selamatkan. Kalau kita tidak bisa selamatkan manusia, kita akan ingat mereka di rumah sudah menunggu. Begitu bapak-bapak yang bertugas sebagai wartawan, pasti pulang toh lihat orang tua, istri anak toh, mertua toh, nah mungkin video. Tapi kita demi anak istri kita selamatkan mereka. Kan ya. Pak, mungkin pertanyaan terakhir ya. Dari situasi yang dialami Pak Ken sebagai nakoda, ya, untuk melewati selat yang kami di sini menyebabkan Meko, ya, berani lagi tidak untuk melewati atau mau ada rasa tetap berani. Saya dulu di Bukit Sikutu tahun jalan sini Loleba, tetap berani saya. Masa tidak berani? Kalau tidak berani kasihan masyarakat Loleba, kasihan. Tim Unit Intelijen dan Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau KPPBC tipe Madya Cukai Kediri melakukan penindakan barang kena cukai ilegal pada jalur distribusi rokok ilegal. Sunario, Kepala Kantor KPPBC Cukai Kediri menjelaskan, operasi penindakan dilakukan berdasarkan hasil operasi intelijen yang mendeteksi adanya rencana pengiriman BKC ilegal berupa rokok jenis sigaret kretek mesin, polosan tanpa dilekati pita cukai. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Surya, Didi Masudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Didi. Ya, selamat siang rekan Mei dan Tribuner sekalian. Kantor Bea Cukai terhadap barang kena cukai ilegal berupa rokok sigaret kretek mesin atau SKM yang jumlah totalnya mencapai 1,9 juta batang lebih. Nah, ini merupakan penindakan yang kedua dalam tahun ini karena 2 bulan yang lalu kantor pelayanan Bea Cukai Kediri juga melakukan penindakan terhadap barang kena cukai ilegal, yaitu berupa ratusan ribu rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai resmi. Nah, ini merupakan prestasi yang kedua kalinya dan barang ilegal ini diamankan petugas Bea Cukai Kediri di exit tol KM 686 dan barang-barang ini dibawa dari salah satu wilayah di Jawa Timur dan rencananya akan dikirim ke salah satu wilayah di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Nah, ternyata di dalam perjalanannya petugas intelijen mendeteksi pergeseran dari jutaan batang rokok ilegal ini yang diangkut dengan sebuah truk Nopol AE, diangkut sebuah truk Nopol AE dari ini bergerak ke jalan tol dan kemudian petugas berhasil mendeteksinya di jalan tol, kemudian melakukan penegakan atau penegahan atau menghentikan, kemudian melakukan penggeledahan di KM 686 exit tol Jombang. Dan dari hasil penggeledahan ternyata benar ditemukan sebanyak 120 karton besar yang berisi, masing-masing karton itu berisi rokok-rokok ilegal ini yang dikemas dalam slop-slop besar dan rencananya akan dikirim ke Jawa Tengah. Nah, kita setelah diperiksa petugas ternyata di kemasan rokok ilegal ini tidak dilengkapi dengan pita cukai resmi, sehingga petugas langsung melakukan penyitaan. Dari hasil pemeriksaan ini, petugas telah menetapkan sopir truk sebagai tersangka. Sopir truk ini berinisial AL dan ditetapkan sebagai tersangka. Dan saat ini penelitian atau penyidikan tentang kasus ini masih terus berlangsung untuk mengetahui siapa orang-orang yang telah memasok rokok-rokok ilegal yang akan diedarkan di wilayah Jawa Tengah ini. Demikian rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Didi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala KPPBC Kediri. Berikut tayangannya untuk Anda.
Jalan tol sampai dengan kilometer 686. Jadi kita tegak, kita hentikan, kemudian kita tertangkap ya. Setelah itu kami proses lebih lanjut karena ini rokoknya pos ya kan, nggak pakai pita ya kan. Apalagi dari aspek program tingkat pusat juga langsung dengan ke tahap penyidikan. Kayak demikian ya, total kerugian negara sekitar 1,4 miliar yang diamankan. Yang diamankan 1,9 juta batang, cukup besar. Jadi samping itu kami juga menyampaikan bahwa ini bagian dari kami menjaga agar yang legal itu terlindungi. Ya. Yang legal kita bantu, ya kan? Yang legal kita ekstensi, yang membayar pajak kita ekstensi, kita bantu, yang ilegal kita tegak, kita tindak. Demikian menurut ya, terima kasih. Pria berinisial RJ, warga Karangrejo, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan hanya bisa menanggung malu saat dirinya digiring ke Polda Kaltim. Pasalnya, ia disangka mengenakan seragam Polri meskipun bukan merupakan anggota kepolisian. RJ lantas dilimpahkan ke Subdit Jatanras Polda Kaltim untuk ditindaklanjuti. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltim, Muhammad Zain, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Zain. Baik, selamat siang. Dapat disampaikan bahwa tersangka RJ, pria berusia 20 tahun yang sebelumnya dibekuk oleh jajaran Dit Samapta Polda Kaltim, diduga melakukan penyalahgunaan seragam Polri dan dari perbuatan tersebut memang sudah dibenarkan oleh pihak Polda Kaltim. Sebelumnya pria tersebut mendatangi salah satu markas dari Polda Kaltim yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan, dan niat dari RJ sendiri untuk mendatangi markas tersebut adalah untuk mendatangi rekannya yang berinisial J, dan ternyata dari rekan yang dicari ternyata tidak ada. Namun di situ RJ tidak lantas pergi, namun sempat berinteraksi dengan beberapa anggota kepolisian yang lain yang memang bertugas dan berdinas di Dit Sabara Polda Kaltim, dan bahkan sempat meminjam korek untuk menyalakan sebatang rokok. Di tengah-tengah interaksi tersebut, kemudian dari RJ melepas jaketnya dan memperlihatkan bahwa dia tengah mengenakan seragam Polri dengan pangkat Inspektur 2 dengan nama alias Ray yang tertulis di bagian dadanya. Dari pihak anggota Dit Sabara sendiri kemudian menanyakan, sempat mengaku bertanya kepada RJ itu, dan RJ sendiri mengaku bahwa dia merupakan penyidik dari Mabes Polri yang kemudian dipindahkan ke Polda Kaltim, di mana dia merupakan lulusan dari Akpol Leting 52. Setelah itu dari RJ yang pergi dari markas Polda Kaltim, dari petugas memastikan kembali kepada para anggota yang lain, terutama yang memang merupakan dari Leting 52, dan ternyata inisial RJ tersebut tidak ditemukan dalam daftar angkatan Leting 52. Atas temuan tersebut kemudian RJ dicari dan dilakukan pengejaran dan berhasil ditemukan di salah satu rumah sakit yang berada tidak jauh dari markas Dit Samapta Polda Kaltim, dan ketika diinterogasi kembali ternyata dari RJ sendiri tidak mampu menjawab, di mana dari petugas ataupun anggota Dit Sabara ini menggunakan bahasa-bahasa kepolisian yang ini tidak dimengerti oleh masyarakat umum, dan dari situlah kemudian dari RJ dilimpahkan kepada Dit Reskrim Polda Kaltim untuk ditindaklanjuti.
Setelah dilakukan pengembangan, ternyata dari RJ sendiri telah melakukan beberapa tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pencurian. Dari tindak pidana tersebut, RJ telah merugikan korbannya senilai 80 juta rupiah, di mana RJ telah melakukan pencurian berupa logam mulia dan 1 buah jam tangan yang telah dia jual sebelumnya. Untuk saat ini dari pihak Polda Kaltim sendiri masih melakukan pendalaman terkait potensi adanya korban-korban lain, termasuk juga logam mulia, barang bukti yang sudah dijual ke beberapa toko emas yang ada di Indonesia. Karena dari RJ sendiri diketahui telah menjual logam mulia tersebut tidak hanya di Kota Balikpapan saja, tapi juga sempat menggadainya di tempat-tempat gadai yang tersebar, tidak hanya di Kalimantan Timur. Untuk sementara ini dari RJ sendiri baru diancam menggunakan pasal pencurian, yaitu pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Kemudian dari terkait penyalahgunaan seragam Polri sendiri ini masih dilakukan pengembangan, di mana setelah Tribun Kaltim mencoba untuk mengkonfirmasi kepada tersangka RJ sendiri, dia mengaku bahwa mendapatkan seragam tersebut melalui pembelian secara online di e-commerce ternama di Indonesia. Demikian yang bisa dilaporkan sementara ini, rekan Mei. Terima kasih Zain atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghibur wawancara dengan Kabid Humas Polda Kaltim. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami kemarin telah mengamankan seseorang dengan inisial RJ yang mengaku-ngaku sebagai anggota kepolisian dengan berpangkat Inspektur 2. Yang bersangkutan awalnya pada malam hari mendatangi kantor Ditsamapta, piket Ditsamapta Polda Kaltim, guna mencari seorang kawannya yang juga anggota polisi. Setelah dicari, nama tersebut tidak ada di anggota Ditsamapta Polda Kaltim. Lalu atas kejelian daripada anggota yang piket, melihat gerak-gerik dari yang bersangkutan ini mencurigakan, maka diberikan beberapa pertanyaan yang akhirnya tidak bisa dijawab oleh yang bersangkutan. Dan akhirnya yang bersangkutan mengaku bahwasanya dia bukan anggota kepolisian. Dia mendapatkan baju tersebut dari beli di toko online, dan atributnya dia pesan di tukang jahit yang ada di Kota Balikpapan. Dari pengungkapan itu, lalu yang bersangkutan diserahkan ke Ditkrimum Polda Kaltim dan dilakukan upaya pengembangan. Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022 dicanangkan secara langsung oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin di Gedung Daerah Tanjung Pinang pada Rabu 18 Mei. Pencanangan Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN dimulai di Provinsi Kepri dan diteruskan di seluruh provinsi di Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Endra Kaputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Endra. Baik, Mei dan sahabat Tribun, dapat dilaporkan memang kegiatan BIAN tahun 2022 khususnya untuk di luar Pulau Jawa dan Bali dipusatkan di Kota Tanjung Pinang atau ibu kota provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia sedikit hadir langsung dan menyaksikan secara langsung kegiatan BIAN tahun 2022. Dalam kesempatan itu juga terlihat Menteri Kesehatan melakukan video conference kepada beberapa provinsi untuk melihat juga bagaimana situasi kegiatan BIAN yang dilaksanakan di luar Pulau Jawa dan Bali. Dan untuk tahap kedua, BIAN atau Bulan Imunisasi Anak Nasional ini akan dilaksanakan pada Agustus mendatang, dan di provinsi untuk di Pulau Jawa dan Bali. Nah, dalam kesempatan itu juga Menteri Kesehatan bersama Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Antar Ahmad juga melihat langsung bagaimana proses pemberian imunisasi terhadap anak-anak yang sudah berada di dalam kegiatan tersebut. Dalam kesempatan itu juga Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
menyampaikan capaian untuk kegiatan Dian di dalam 1 bulan atau bulan ini sebanyak 20 anak lebih yang tersebar di kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Tidak hanya di lokasi utama kegiatan Dian yang diadakan di kota Provinsi Kepulauan Riau, Menteri Kesehatan bersama Gubernur Kepri juga menyempatkan untuk meninjau langsung beberapa posyandu yang ada di Kota Tanjung Pinang dan juga secara langsung bagaimana proses pemberian imunisasi terhadap anak. Dan dalam kesempatan itu juga Menteri juga sempat menyampaikan kepada masyarakat terhadap saat ini Indonesia menuju kondisi endemi dan diharapkan kepada masyarakat untuk tetap mengenakan masker bila memang tidak melihat lawan bicaranya saat berkomunikasi mengalami batuk-batuk atau merasa kurang enak badan. Dan dalam kesempatan itu Menteri juga menyampaikan memang dalam pernyataan pers yang disampaikan oleh Presiden Indonesia untuk di luar kegiatan yang sifatnya outdoor itu memang boleh melepaskan masker, tapi untuk di dalam ruangan dengan kapasitas orang yang hanya sedikit itu dianjurkan untuk menggunakan masker. Itu dan sahabat Tribun. Terima kasih Endra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi teraktual lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Misada Sirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan